Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Liza Utami dengan NIM 2233408. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi tentang sistem persarafan nervus 12. Yang pertama yaitu, apa itu saraf kranial? Saraf kranial adalah bagian penting dari sistem saraf yang terdiri atas 12 pasang saraf dan terbesar dari bagian depan hingga belakang otak. Fungsi saraf kranial adalah untuk menghubungkan otak dengan otot, organ indera, kelenjar, dan organ tubuh di bagian leher, kepala, serta dada tanpa melewati sumsum tulang belakang. Secara umum, saraf kranial memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sensorik dan motorik. Fungsi sensorik adalah membawa sinyal rangsangan dari luar tubuh untuk disampaikan ke otak. Sementara itu, fungsi motorik bertugas membawa perintah dari otak menuju bagian tubuh tertentu untuk menghasilkan respons tubuh. Yang kedua yaitu jenis saraf kranial. Yang pertama yaitu saraf olfaktori atau saraf kranial 1. Saraf kranial dengan fungsi sensorik yang berperan dalam indera penciuman. Saraf ini juga menjadi salah satu dari dua saraf kranial yang berasal dari otak besar. Yang kedua yaitu saraf optik yang berperan sebagai pengantar informasi visual dari retina ke otak. Yang ketiga yaitu saraf okulomotor. Jenis saraf ini juga berhubungan dengan mata, akan tetapi saraf ini berfungsi sebagai motorik yang mengendalikan gerakan bola mata, berkedip, respon pupil, dan memfokuskan pada penglihatan objek. Yang keempat yaitu saraf troklear. Saraf ini masih berkaitan dengan mata yang bertugas menggerakkan mata ke bawah, samping, atas. Apabila fungsi saraf ini terganggu, maka kondisi ini dapat menimbulkan terjadinya penglihatan ganda atau strabismus (mata juling). Saraf trigeminal. Saraf trigeminal merupakan saraf kranial terbesar. Jenis saraf ini terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu ophthalmic, maksila, dan mandibula dengan fungsi sebagai berikut. Ophthalmic mengirimkan informasi sensorik dari kulit kepala, dahi, dan kelopak mata atas. Maksila mengirimkan informasi sensorik dari bagian pipi, kelopak mata bawah, bibir atas, dan rongga hidung. Mandibula mengirimkan informasi sensorik dan motorik dari bagian lidah, bibir bawah, dagu, dan rahang. Yang kedelapan yaitu vestibuklear, yang memiliki fungsi sensorik yang terkait dengan fungsi pendengaran dan keseimbangan. Saraf ini terdiri dari dua bagian dengan fungsi yang berbeda. Yang pertama yaitu vestibular, mengumpulkan informasi mengenai telinga bagian dalam dan berhubungan dengan keseimbangan. Yang kedua yaitu koklea, berkaitan dengan suara dan sinyal pendengaran dari telinga serta mendeteksi getaran dari volume dan nada suara. Selanjutnya glossofaringeal. Saraf ini terkait dengan kemampuan merasakan dan menelan. Saraf ini berasal dari medula oblongata yang kemudian menjalar ke leher dan tenggorokan. Fungsinya mengirimkan informasi sensorik dari telinga luar dan rongga telinga tengah, bagian belakang lidah, serta bagian belakang tenggorokan. Yang ke-10 yaitu vagus. Saraf vagus merupakan saraf kranial terpanjang karena menjalar dari otak ke lidah, tenggorokan, jantung, dan sistem pencernaan. Saraf ini juga memiliki banyak cabang yang terdiri dari sensorik, motorik, dan otonom. Yang ke-11 yaitu aksesori. Aksesori tulang belakang utamanya memiliki fungsi motorik yang berhubungan dengan otot, gerakan kepala, leher, dan bahu. Namun jenis saraf ini juga membantu merangsang otot laring dan faring yang terkait dengan fungsi menelan. Yang terakhir yaitu hipoglossus. Saraf hipoglossus memiliki fungsi motorik yang berperan untuk menggerakkan lidah. Jenis saraf ini berasal dari medula oblongata yang kemudian menjalar ke bagian rahang dan mencapai lidah. Selanjutnya gangguan pada saraf kranial. Yang pertama yaitu cedera kepala, kedua resume, ketiga infeksi otak, tumor otak, keempat Bell's palsy, kelima diabetes, dan keenam stroke, dan masih banyak lainnya.